Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bagian damul hawa wa fadlu man khalafahu, celaan terhadap mengikuti hawa nafsu serta keutamaan orang yang menyelisihi hawa nafsunya. Naam, man yakra, yaitu pada perkataan kila wa kila li Ja'far al-Murta'ish rahimahullah. Wa kila li Ja'far al-Murta'ish rahimahullah, inna fulanan yamshi 'ala al-ma'i wa qala inna min makanahullah min mukhalafati hawahu wa huwa a'zamu min masyi 'ala al-ma'i. Wa qala Abu Bakar ibn Dharir az-Zahid rahimahullah, dafa'tu syahwati hatta sarat syahwati mudafa'ati wa hasbi. Wa qala hukama'u rahimahullah, ainul hawa awrah. Wa qala Abul Atahiyah rahimahullah, laqitu Aba Nawas fil masjid jami' mu'an fa'azaltuhu faqultu lahu ama'an laka an tar'awi amma ana laka an tar'awi tazdajir. Rafa'a ra'sahu ilayya wa huwa yaqul atarani ya atahi tarakan tilka malahi atarani mufsidan ya nuski indal qaumi atarani mufsidan bin nuski indal qaumi jadi. Qala falamma aina falamma alahtu alaihi fil adli an sya'a yaqul lan tarji'al anfusu an ghayha ma lam yakun minha laha zaja. Fawajidtu an qultu hadha labittu bikulli syai'in qawka. Dan dikatakan kepada Ja'far al-Murta'ish rahimahullah, sesungguhnya fulan bisa berjalan di atas air. Maka dia berkata, inna min makanahullah min mukhalafati hawahu wa huwa a'zamu min masyi 'ala al-ma'i. Sesungguhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang menyelisihi hawa nafsunya, sungguh dia lebih mulia dari orang yang berjalan di atas air. Dan berkata Abu Bakar ibn Dharir az-Zahid, dapatku syahwati, aku melawan hawa nafsu hatta sarat syahwati sehingga sarat sehingga menjadi. Sarat ini akhwatu kana, sehingga syahwatku al-mudafi'ah fahasab, sehingga syahwatku sendiri yang menolakku. Artinya aku menolak syahwatku sehingga syahwatku sendiri yang menolak.
untuk tampil itu, untuk menggodaku. Waqala hukama'u, dan berkata hukama rahimahullah, ainul hawa aurah, mata inti daripada atau mata daripada hawa nafsu itu, mata dari hawa nafsu itu buta. Mata dari hawa nafsu itu buta. Waqala Abu Atahiyah rahimahullah, dan berkata Abu Atahiyah rahimahullah, laqitu Abu Nawas, aku bertemu dengan Abu Nawas fil masjid jami', di masjid jami', fa'adzaltuhu, aku mencelanya. Aku mencelanya. Faqultu lahu, maka aku berkata padanya, ama'an laka an tar'awi, amma ana laka amma ana, adapun telah tiba saatnya bagimu untuk engkau tar'awi, yaitu menahan dirimu dari melakukan kebodohan. Ama'an laka an tasdajid, amma ana laka an tasdajid, tidakkah sudah tiba waktumu untuk engkau mengambil pelajaran. Warafa'a ra'sahu, maka dia mengangkat kepalanya ilaya kepadaku, dan dia berkata, dan ataroni ya Atahi, tidakkah kau melihatku ya Atahi, tarikan tilka malahi, meninggalkan kesia-siaan. Iya, meninggalkan permainan-permainan, kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Yang sia-sia. Apakah kamu tidak melihat? Bukankah engkau melihat? Apakah engkau tidak melihatku mufsidan bimufsi inda kaum jahil? Apakah engkau tidak melihatku merusak ibadahku ketika indal kaum, di hadapan kaumku, yaitu merusak kehormatanku dengan ibadahku di hadapan kaum. Maknanya begini, perkataan Abu Nuwas ketika dikatakan oleh Abu Atahiyah ketika bertemu di dalam masjid, lalu ia mencelanya, yaitu mengingatkan dengan kejelekannya yang suka minum-minuman dan sebagainya. Maka dikatakan oleh Abu Atahiyah kepada Abu Nuwas, ama ana laka antara awi, tidakkah tiba saatnya bagimu untuk engkau menahan diri dari berbuat dosa. Amma ana laka antazdajir, tidakkah engkau bukankah telah tiba waktunya bagimu untuk engkau yakni menahan diri dari berbuat kemaksiatan. Farafa'a ra'sahu ilayya, maka Abu Nuwas mengangkat kepalanya memandang kepadaku, wa huwa yaqul, seraya ia berkata, atarani ya Atahi, maksudnya Atahiyah, ya Atahi tarikan tilkal malahi, bukankah engkau telah melihat, wahai Atahiyah, tidakkah engkau melihatku, apakah engkau melihatku meninggalkan dari perbuatan permainanku ini? Atarani mufsidan bin nuski indal qaumi jahi, tidakkah apakah engkau melihatku merusak kehormatanku dengan ibadahku di hadapan kaum? Ini abul ibadah, maksud di sini adalah kebiasaan daripada Abu Nuwas minum minuman khamr. Itu dipandang oleh Abu Nuwas itu sebagai ibadahnya, nusuknya. Nah, di sini Abu Atahiyah mencela dari perbuatan Abu Nawas, tapi Abu Nawas menganggap bahwa apa yang sudah dilakukan ini adalah sebagai ibadah, sehingga dia katakan atarani ya Atahi tarikan tilkal malahi, wahai Atahiyah, apakah engkau melihat aku meninggalkan perbuatan kesenanganku ini, permainan-permainanku ini. Atarani mufsidan bin nuski indal qaumi jahi, apakah engkau melihat aku meninggalkan, apakah engkau melihat aku merusak kehormatanku dengan
dengan nusuk di hadapan kaum ini, yaitu nusuk di sini minuman-minuman khamrnya, senangnya dia berminum minuman itu. Ini dikatakan oleh Abul Atahiyah menolak bahwa dia itu tercela. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesenangan, sebuah ibadah, ketaatan. Maka berkata Abul Atahiyah, falamma allahtu alaihi fil adli ansya'ayakul. Maka ketika aku terus menerus mencelanya, maka ia mulai berkata, lan tarji'al anfusu an ghayyiha ma lam yakun minha la zajiru. Maka lan tarji'ul anfus, maka jiwa atau hawa nafsu itu tidak akan kembali dari kesesatannya, tidak akan kembali dari kesesatannya selagi tidak ada yang mengingatkan, yang mencela dari perbuatannya. Maknanya dia merasa bahwa dirinya belum tercela dan dia merasa belum ada yang mencela dirinya, mengingatkannya, maka dia tidak akan berpaling dari kesesatannya. Ini Abu Nuwas. Tapi kemudian ada yang mengatakan wallahu ta'ala alam, sehingga muncul bait syair yang terkenal dari Abu Nuwas, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini ada perkataan, ini adalah sebenarnya syairnya Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan ini adalah syairnya Abu Nuwas di akhir-akhir hayatnya. Nanti wallahu ta'ala alam, bila itu benar, maka apakah itu diucapkan dalam ketulusan ataukah itu diucapkan dalam yakni kesadaran yang selintas, yang tidak, yang artinya ketika dia masih sadar saja kemudian dia menyesali, tapi kemudian dia kembali, wallahu ta'ala alam. Maka di sini dia mengatakan fawaditu anni qultu hadzal baita bikulli syai'in qultuhu, dan aku ingin seandainya aku mengatakan bait ini bikulli syai'in qultu, dengan segala sesuatu yang aku katakannya, yaitu apa? Lantarji al anfusu. Di sini kalimat seluruhnya dari Abul Atahiyah yang diambil oleh Abul Atahiyah, yaitu ketika dia mengatakan falamma allahtu alaihi fil adli ansya'ayakul. Ketika aku terus mencela Abu Nuwas, celaan terhadap kelengahannya bermaksiat terus menerus, minuman khamr terus, maka mulailah dia mengatakan fawadittu anni lantarji al anfusu an ghayyiha ma lam yakun minha laha zajiru. Tidak akan kembali dari kesesatannya jiwa-jiwa yang rusak ini selagi malam yakun minha laha zaji, selagi tidak ada dari perbuatan itu yang membuatnya pelajaran. Artinya apa yang dia lakukan itu belum memberikan pelajaran agar ia tobat, ia berhenti dari kemaksiatannya. Nah, ini orang yang sudah hatinya, jiwanya, nafsunya sudah mengendalikan, menguasai dirinya. Maka kalimat inilah yang dikatakan oleh Abul Atahiyah, fawadittu, sungguh aku ingin, anni qultu hadzal baita bikulli syai'in, aku mengatakan bait ini dengan segala sesuatu yang aku ucapkan, bikulli syai'in qultuhu. Maknanya kalimat inilah yang paling indah. Fawaditu an lantarji al anfusu an ghayyiha ma lam yakun minha laha zajir. Jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu itu tidak akan kembali dari kesesatannya. Jiwa-jiwa itu tidak akan kembali dari kesesatannya. Maknanya jiwa-jiwa itu tidak akan bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatannya kalau tidak ada dari kemaksiatan yang dilakukannya itu menjadi pemberi peringatan atau mencela daripada perbuatannya. Orang kalau belum jera, belum kena batunya, maka dia belum jera. Seperti itu maksudnya, bahwa jiwa itu kalau sudah dituruti maka dia tidak akan pernah berhenti kecuali kalau dia sudah terkena batunya. Ketika dia sudah sakit, maka baru dia akan berhenti. Maka seperti itu Abu Nuwas menganggap dirinya dengan kegemarannya minuman khamr itu. Wallahu ta'ala alam. Terus sampai mana tadi? Oh, yang itu. Wakila li Ja'far al-Murta'ish rahimahullah, dikatakan kepada Ja'far al-Murta'ish rahimahullah, inna fulanan yamshi 'alal ma. Ada si fulan itu dia berjalan di atas air. Ia sedang ingin menunjukkan kehebatan orang ini atau kedudukan ini sebagai waliullah. Ia sampai bisa berjalan di atas air. Tapi apa kata Ja'far al-Murta'ish? Inna man makkanahu Allahu min mukhalafati hawahu fahuwa a'dham minal masyi 'alal ma.
Sesungguhnya orang yang diteguhkan hatinya oleh Allah untuk memerangi melawan hawa nafsunya, artinya dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka itu lebih hebat, lebih utama, lebih besar kemuliaannya di sisi Allah daripada orang yang bisa berjalan di atas air meskipun dia orang soleh. Maknanya bahwa kedudukan melawan hawa nafsu itu lebih mulia dibandingkan dengan karamah orang yang berjalan di atas air. Ini kedudukan melawan hawa nafsu dan keutamaannya dipandang oleh para hukama, para orang-orang yang hakim. Waqala Abu Bakar ibnu Dharir Az-Zahid rahimahullah, dan berkata Abu Bakar ibnu Dharir Az-Zahid rahimahullah, dafa'tu syahawati. Enggak tahu di tempat saya pakainya jamak asyahawat. Di situ pakainya apa? Oh juga gitu. Dafa'tu asyahawati. Dia maf'ul bih, tapi karena dari jenis jamak muannas salim maka dikasrohkan. Jamak mansubnya dengan kasroh karena dia termasuk jamak muannas salim. Dafa'tu asyahawati, aku memerangi hawa nafsu syahwatku. Hatta sarat syahwati al-mudafi'ah fasab, sehingga hawa nafsuku itu sendirilah yang melawan segala hawa nafsu. Artinya apa? Sehingga tidak ada keinginan di dalam diriku untuk melakukan suatu kemaksiatan pun. Ketika seseorang ia telah memerangi dirinya melawan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu sendiri enggan untuk bermaksiat, mendorong diri seseorang untuk bermaksiat. Yaitu ketika seseorang terus-menerus dia lawan hawa nafsunya, sehingga ia mampu mengalahkan hawa nafsunya, nanti hawa nafsunya itu sendiri yang akan melawan musuh, melawan setiap hawa nafsu yang muncul. Hatta sarat syahwati al-mudafi'ata fahasbu, sampai akhirnya hawa nafsuku itu sendirilah yang membelaku atau menolak syahwat-syahwatku itu sendiri. Waqala al-hukama, berkata al-hukama, ainul hawa aura, sungguhnya mata dari hawa nafsu itu buta. Artinya apa? Bahwa hawa nafsu itu tidak memandang waktu dan tempat dan pertimbangan apa-apa. Dia buta. Ainul hawa, mata dari hawa nafsu itu buta. Sebab apa? Dalam logika orang yang berakal, dia malu melakukan kemaksiatan. Dia malu melakukan perbuatan yang hina, minum khamr, berzina, mencuri, mencela, segala macam perbuatan kemaksiatan. Pasti kalau orang itu sehat, dia akan menolak untuk melakukan itu. Tapi hawa nafsu itu buta, tidak punya mata. Hawa nafsu itu tidak punya mata, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang jelek. Yang ada baginya semuanya, bagi hawa nafsu itu semuanya menyenangkan. Yang menyenangkan itu baik. Semua yang menyenangkan itu baik. Maka mengikuti hawa nafsu itu akan menyebabkan mata hatinya buta. Mata hatinya buta. Seperti firman Allah, apa yang bunyinya? Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi mata yang ada di dalam hati itulah yang buta. Mata yang ada di dalam dada itulah yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tapi hati-hati yang ada di dalam dada itulah yang buta. Bukan mata kita yang buta, bukan telinga kita yang buta, tetapi mata hati yang ada di dalam mata, di dalam dada kita itulah yang buta, yang tidak bisa melihat kebaikan dan tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang buruk. Sehingga dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahihah itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Bayangkan Al-Quran diturunkan bukan untuk sekedar sebagai bacaan, yang kemudian dengan membacanya ia mendapatkan pahala, bukan hanya sekedar itu. Benar, membaca Al-Quran berpahala, akan tetapi lebih dari itu, bahwa tujuan diwahyukannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran dan disabdakannya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar menjadi petunjuk bagi orang yang beriman. Untuk kita pelajari, kita pahami makna daripada setiap ayat, makna dari setiap sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sehingga kita bisa mengikuti, mengamalkan dan menghayati kemudian mengamalkannya, sehingga seseorang itu akan memperoleh kebaikan dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun orang ketika sudah mengikuti hawa nafsu, Al-Quran 30 juz ini tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya.
Wa in ji'ta bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Meskipun engkau sodorkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, niscaya dia tidak akan mengikuti kiblatmu. Na'udzubillah. Orang yang hatinya telah dimatikan seperti ini, maka ia akan memandang yang hak itu sesuatu yang batil, dan bahkan memandang yang batil itu sesuatu yang hak. Sehingga kita bisa melihat bagaimana seseorang mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk membela kebatilan, membubarkan pengajian, membubarkan pesantren-pesantren, membubarkan masjid-masjid. Karena mata hatinya sudah dimatikan oleh Allah. Dia tidak bisa melihat rumah Allah yang mau dibangun, mereka tahan. Dia tidak takut ancaman dari Allah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena mata hatinya sudah dimatikan oleh Allah, sudah dibutakan oleh Allah. Seperti iblis yang dia telah melihat tentang kekuasaan Allah. Iblis yang ia hidup di tengah-tengah malaikat, tapi dia tidak memiliki hati, tidak memiliki mata hati, sehingga dia buta, sehingga semua firman Allah tidak memberikan manfaat, bahkan yang ada sifatnya pengingkaran dan penentangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahayanya daripada hawa nafsu. Maka dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Dharir Az-Zahid rahimahullah, al-hukama, dikatakan oleh para hukama, orang-orang yang hakim, arif, bijaksana, yaitu ainul hawa aura'u. Aura itu buta, picek. Mata daripada hawa nafsu itu buta. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Yang ada hanya di matanya hanya kesenangan, kepuasan, hawa nafsu. Dan itulah yang mencelakakan manusia dari ancaman, yang mencelakakan manusia dari petunjuk Allah, sehingga menghindarkan, menyesatkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi perkataan Abul Atahiyah yang telah kita jelaskan, bahwa Abul Atahiyah mencela. Ini duanya orang penyair semua. Abul Atahiyah penyair, Abu Nuwas juga seorang penyair. Cuman kalau Abu Nuwas itu suka dengan mabuk-mabukan, dengan kemaksiatan, dan banyak sekali kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini telah masyhur, bukan hanya perkataan ini saja, juga masyhur dalam banyak perkataan. Abu Nuwas itu mengatakan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, sehingga tadi diragukan perkataan ilahi lasturil firdausi ahla itu adalah perkataan dari Abu Nuwas. Sekiranya benar, maka itu hanyalah itu bisa jadi perkataan yang selintas keluar dari seorang penyair. Seorang penyair itu kalau lagi membahasakan dirinya, bahkan ketika bicara tentang taubat, mungkin orang yang bertaubat betulan tidak, atau orang yang alim kalah bahasanya di dalam bersyair. Karena seorang penyair itu mengeluarkan bahasa yang sangat dalam dengan khayalannya, tetapi kadang itu tidak sesuai dengan perilakunya. Wallahu ta'ala alam. Tapi bisa jadi memang benar Abu Nuwas dulunya seperti itu, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat, dan kemudian benar-benar meninggalkan segala keburukannya. Wallahu ta'ala alam. Karena seseorang bisa saja di masa hidupnya banyak kemaksiatan, namun ia tercatat di Lauh Mahfuz sebagai orang yang ahlul jannah, sehingga dia akan bertaubat, beramal dengan amalan ahlul jannah, sehingga dia masuk ke dalam surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la ya'malu bi amali ahli dunya hatta la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi al-amal fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Nah, sehingga seperti itu. Dan sampai pada puncaknya Abu Nuwas yang sudah pegel istilahnya, dicela terus sama Abul Atahiyah, maka dia mengatakan lan tarji'al anfusu an ghayyiha ma lam yakun minha laha zajir. Kalau belum ada yang bisa menarik hatinya dari peringatan-peringatan yang ada, maka hati itu tidak akan bertobat dari kesesatannya. Gampangnya seperti itu. Jadi artinya apa perkataan Abu Nuwas ini? Nggak ada ucapanmu yang bisa belum ada ucapanmu yang bisa menyadarkan saya. Nanti kalau sudah ada ucapanmu yang menyadarkan saya, kalau sudah ada yang bisa menyadarkan saya, termasuk diantaranya mungkin akibat perbuatannya menyebabkan dia tertimpa keburukan, baru dia sadar. Seseorang pencuri, dia tidak berhenti mencuri sehingga dipotong tangannya.
sehingga barulah dia jera. Seorang peminum dia tidak berhenti minum sehingga dia dicambuk dan dia jera, baru dia berhenti. Nah, di situ maknanya bahwa tidak ada yang membuat dirinya sampai jera, kecuali yakni dia akan berhenti kalau sudah ada yang membuat dirinya jera. Nah, barangkali ada istimrar. أن المسيء قد غفر له أليس قد فاته ثواب المحسنين وقال عطاء السليمي رحمه الله بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وقال الفضيل ابن عياد رحمه الله أن يعمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وعن الخير ابن إسحاق قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول ليس في الأرض شيء أشد من ترك شهوته. ثم حدثنا عن حسين عن بكر بن عبد الله رحمه الله قال الرجل عبد بطنه عبد شهوته عبد زوجته لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع لمن لا يحمده ويغضب على من لا يقدر. فقال أبو يزيد البسطامي رحمه الله لا يعرف نفسه بل صاحبته شهوته. Maka sebagian hukama anggaplah bahwasanya kejelekan, bahwa orang yang berbuat jelek itu sungguh telah diampuni baginya. Bukankah ia telah terlewatkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berkata Atha as-Sulaimi rahimahullah, telah sampai kepada kami bahwasanya syahwat dan hawa keduanya mengalahkan ilmu, akal dan bayan. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, tidaklah seorang hamba beramal sampai dia mengutamakan agamanya di atas syahwatnya, dan tidaklah seorang itu binasa sampai syahwatnya mengutamakan atas agamanya, sampai dia mengutamakan syahwatnya di atas agamanya. Dan dari Faid bin Ishaq berkata, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, tidak ada di dalam bumi, di muka bumi ini suatu yang lebih dahsyat, lebih susah dari meninggalkan syahwat. Kemudian beliau menceritakan kepada kami dari Husain, dari Bakar bin Abdullah rahimahullah, berkata,
seorang laki-laki budak perutnya. Seorang laki-laki yang menjadi budak perutnya. Seorang laki-laki itu adalah budak bagi perutnya. Ini khobarnya. Laki-laki abdul abdi. Ar-rajulu abdu batnihi. Ar-rajulu adalah budak dari perutnya, budak dari syahwatnya, budak dari istri-istrinya. Labil qalilin yaqna. Ia tidak puas dengan yang sedikit. Dia tidak puas dengan yang sedikit dan tidak pula kenyang dengan yang banyak. Dia menggabungkan dengan apa yang tidak memujinya. Yang menggabungkan dengan siapa yang tidak memujinya. Wa yaqdumu ala man la yaqdiru, dan dia mendatangi orang yang tidak memuliakannya. Dan berkata Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, la ya'rifu nafsahu, tidaklah seorang mengenal dirinya. Man itu fa'ilnya di sini. Artinya tidak mengenal dirinya orang yang berteman dengan syahwatnya, yang ditemani selalu oleh syahwatnya. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Wa qala ba'dul hukama'i yaqul wa kana ba'dul hukama'i yaqul. Ada seorang hakim, orang yang hakim, yang ia berkata, anggaplah, umpamakanlah, annal musi'a qad ghufirallah, bahwa orang yang berbuat dosa itu sudah diampuni dosanya. Alaysa qad fatau thawabul muhsinin, tapi bukankah ia telah kehilangan pahala baik dari orang-orang yang berbuat ihsan? Artinya dia benar, mungkin dosanya sudah diampuni, dia menyesal bertaubat di akhir hayatnya,
sehingga dia diampuni dosanya. Tapi bukankah waktu yang panjang ini ia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala berbuat kebaikan? Nah, di sini para hukama mereka tidak melihat hanya seseorang itu kemudian bertaubat dan masuk surga itu suatu kebaikan, akan tetapi bahwa orang yang ia istiqomah dari mudanya dengan ketaatan itu lebih utama, sebab ia memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak di masa hidupnya. Nah, di sini innal musi'a qad ghufirallah. Ya bolehlah katakan orang yang berbuat dosa itu sudah diampuni dosanya dan dia bertobat kepada Allah. Namun alaisa qad fatahu thawabul muhsinin. Namun bukankah ia telah kehilangan pahala, telah terlewatkan olehnya pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Orang berbuat ihsan yaitu yang mengamalkan syariat agama, yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Setiap dari perbuatan kebaikan yang dia lakukan, dia telah dapat pahala. Sementara ini dia dalam kemaksiatan. Dan tidak sama kedudukan orang yang bertaubat di akhir dengan orang yang ia istiqomah di dalam hidupnya, di dalam ketaatan. Meskipun kadang orang yang bertaubat itu akan lebih baik daripada orang yang mungkin di dalam ketaatan senantiasa. Namun kebaikannya kadang tidak bisa terkejar olehnya. Ketika bertobat belum sampai mencapai derajat keimanan orang yang mentaati di dalam sepanjang hidupnya. Memang ada ketika seorang bertobat dia mentaati dengan ketaatan yang luar biasa seperti ketaatan para sahabat yang sebelumnya kufur, tapi dia bertobat kepada Allah kemudian melakukan ketaatan yang luar biasa imannya, yang tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang sesudahnya. Tapi beda, kondisinya beda. Orang yang bertaubat, kebanyakan mereka masih diuji oleh Allah dan kadang belum benar-benar berhenti dari masa lalunya. Ia masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk atau masih harus memperbaiki, menahan hawa nafsunya. Sedangkan orang yang ia di masa mudanya dari awalnya ia sudah menahan diri dari kemaksiatan, maknanya dia sudah melawan hawa nafsunya dari masa mudanya, dan ia telah mendapatkan kebaikan yang lebih banyak dari orang yang bertaubat dari kemaksiatannya meskipun dia diampuni dosanya. Ini makna dari sebagian perkataan al-hukama. Wa qala Atha as-Sulaimi rahimahullah, atau boleh juga dibaca As-Salimi, tetapi yang dohirnya adalah As-Sulaimi. Balaghona, telah sampai kepada kami, yakni kepada para hukama, para ulama, atau As-Sulaimi rahimahullah termasuk anna syahwata wal hawa yaglibanil ilma wal aqla wal bayan, bahwa hawa nafsu dan juga syahwat dan hawa nafsu itu mengalahkan ilmu, akal dan kejelasan. Al-bayan itu sesuatu kejelasan. Kadang orang ini berilmu dan berakal sehat dan dia tahu benar hukum-hukum daripada syariat itu, namun kadang ia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga kadang-kadang seseorang bisa berbuat kemaksiatan ketika ia tidak mampu menahan hawa nafsunya, dorongan hawa nafsunya. Maka tadi bahwa melawan hawa nafsu itu sangat berat. Maka oleh karenanya dikatakan di akhir itu oleh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, bukan situ. Ada di sini perkataan yang nanti kita akan lihat bagaimana orang yang ia atau bahwa orang melawan hawa nafsunya itu lebih berat daripada yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa hawa nafsu, syahwat itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Bahkan orang yang alim itu bisa terjerumus ke dalam hawa nafsunya. Kalau syubhat, obatnya ilmu. Syubhat itu obatnya ilmu, yaitu orang yang selalu berprasangka di dalam beragama, menduga-duga, mengira-ngira, ini baik, ini baik, ini baik. Karena orang ini kena syubhat, obatnya ilmu. Kita tahu ini ternyata jelek dengan ilmu, dengan qala Allah, dengan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tahu ini jelek. Tapi
Kalau orang yang punya hawa nafsu itu meskipun dia berilmu, kadang dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia sendirian berdua di satu waktu, berdua hanya dengan seorang wanita yang cantik jelita, dan dia aman dari penglihatan orang. Dia yakin, dia tahu bahwa zina itu haram. Dia tahu benar bahwa ini perbuatan tercela. Tapi dorongan hawa nafsunya yang begitu kuat kadang mengalahkan akal, mengalahkan ilmu, dan mengalahkan pemahamannya, sehingga dia kadang berzina, bermaksiat. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan laula arra'a burhana rabbih, sekiranya ia tidak melihat bukti kekuasaan Rabbnya. Artinya tidak ada yang menahan dirinya dari berbuat kemaksiatan dengan Siti Zulaikha saat itu kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan keimanan. Maka lawan daripada syahwat itu adalah iman dan istiqomah, dan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian waqala Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, lan ya'mal 'abdun hatta yu'thira dinahu 'ala syahwatih. Sekali-kali seorang hamba tidak akan beramal dengan amalan ketaatan, amalan saleh, sehingga ia yu'thira dinahu 'ala syahwatihi, mengutamakan, mengedepankan agamanya atas hawa nafsunya, sehingga ia kedepankan agamanya, imannya atas hawa nafsunya. Kalau imannya lebih kuat dari hawa nafsunya, selamat. Dia akan beramal soleh, yaitu menjauhi, termasuk amal soleh ini menjauhi kemaksiatan dan syahwatnya. Sebaliknya, walan yahlika hatta yu'thira syahwatahu ala dini, dan sekali-kali seorang hamba dia tidak akan terjatuh kepada kebinasaan sehingga dia mengutamakan hawa nafsunya, syahwatnya dari atas agamanya, di atas agamanya. Ketika dia mengalahkan agamanya, dia tahu, tapi dia mengalahkan agamanya ini, hawa nafsunya mengalahkan agamanya, sehingga kadang-kadang berpikirnya apa? Nanti tobat saja. Ada penyakitnya, bisikan syaitan. Tidak apa-apa, nanti tobat. Bukankah orang yang bertobat itu diterima oleh Allah tobatnya? Bukankah orang yang bertobat itu seperti tidak pernah berbuat dosa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Mau bermaksiat pun berdalil. Ini syahwat, ini bisikan syaitan, sehingga membuat kadang-kadang kita merasa aman. Tidak apa-apa, nanti bertobat, gampanglah. Sampai ada orang yang mengatakan berzina, habis zina apa? Nggak apa-apa, zina aja dulu kita. Nanti habis ini kita mandi besar dan bertobat. La ilaha illallah. Dan itu dilakukan betul. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Pemahaman yang menyimpang serupa ini. Karena mengedepankan hawa nafsu juga, dan di samping juga karena buta terhadap kebenaran ilmu, buta terhadap ilmu, sehingga dia terkena syubhat dan dikalahkan, dikuasai oleh syahwatnya. Wa 'anil Faid ibni Ishaq qal, dan dari Faid ibn Ishaq beliau berkata, sami'tu al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala yaqul, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, laisa fil ardi syai'un ashaddu min tarki syahwatin. Di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada meninggalkan syahwatnya. Lihat, ini yang mengatakan Fudail bin Iyad. Di muka bumi ini tidak ada yang lebih berat, lebih sulit daripada meninggalkan hawa nafsunya, melawan hawa nafsu. Makanya kita dilarang la taqrabuz zina, jangan mendekati saja, jangan. La ilaha illallah. Coba berdua di satu ruangan sepi dengan seorang gadis cantik jelita, apalagi gadis ini membuka diri, na'udzubillah, gemuruh itu dia, dada itu bergemuruh, geluduk sih, tidak akan tahan. Oleh karena itu diperintahkan kita jangan memberi kesempatan diri kita untuk berada di posisi yang seperti itu.
kita membiarkan diri kita pada kondisi yang seperti itu, kita akan terjebak. Dan jangan menganggap, saya sudah soleh, nggak ada jaminan. Sangat orang-orang tadi dikatakan di sini bahwa syahwat itu mengalahkan akal, ilmu, dan al-bayan. Al-bayan itu bukti-bukti nyata, itu sudah jelas di hadapannya, tapi bisa dikalahkan dengan hawa nafsu. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi, apa hadisnya itu bunyinya, yang maknanya bahwa sungguh aku tidak melihat seorang laki-laki yang berakal, cerdas dapat dikalahkan dengan seorang wanita yang cantik jelita mulai yang lemah akalnya. Seorang laki-laki yang kuat cerdas dikalahkan seorang wanita yang lemah akalnya dengan rayuannya, dengan bahkan bukan dengan rayuannya, hanya menampakkan kemolekannya. Naudzubillah, seseorang sudah tidak mampu, kecuali tadi orang yang dia sudah mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya sendiri yang menolaknya. Ini yang susah. Maka dikatakan laisa fil ardi syai'un asyaddu min tarki syahwatin. Tidak ada di muka bumi ini sesuatu pun yang lebih berat daripada meninggalkan syahwat. Summa haddatsana, kemudian Fudail bin Iyad telah bercerita kepada kami an Husain, dari Husain, an Bakar bin Abdullah, dari Bakar bin Abdullah rahimahullah. Bakar bin Abdullah ini berkata, qala ar-rajulu abdu batnih, abdu syahwatih, abdu zaujatih, la biqalilin yakna wala min kathirin yashba', yajma' liman la yahmaduhu wa yakdumu ala man la yakdiruhu. Seseorang itu menjadi budak bagi perutnya. Ya Allah, kita ini kalau sudah disuguhi makanan-makanan yang enak, lupa itu. Tadi sudah makan juga dimakan lagi. Iya kan? Artinya kita itu kalau ada sesuatu yang menarik, makan aja. Itu batnih. Termasuk batnih ini juga termasuk lingkungan syahwatnya. Maka dikatakan abdu syahwatih. Ini diperjelas lagi. Seseorang itu menjadi budak bagi syahwatnya. Jangan diceritakanlah. Ini orang yang sudah menikah sudah tahu bagaimana. Dan syahwat tidak hanya itu, tapi banyak. Termasuk dorongan seseorang yang biasa minum, baru mau tobat, diajak lagi, ditawarin, sodorin, ayo mau nggak? Kalah dia. Taubatnya kalah. Sama juga orang yang sudah kecanduan merokok, gampangnya lah, yang paling ringan. Coba, dia baru mau berhenti, ditawari rokok, ayo mantul rokok. Baru loh ini, produknya model baru dari luar negeri, orisinil. Wah, gemuruh hatinya. Diambil enggak, diminum, nggak apa sekali, nggak apa-apa sekali. Sama juga orang yang baru, semua orang yang sudah kecanduan dengan sebuah kemaksiatan, atau orang yang baru pertama kali melakukan kemaksiatan yang tadinya takut-takut kemudian merasakan kenikmatan. Dia akan terus mencari lagi. Seperti orang yang kecanduan merokok misalnya, atau kecanduan minuman, kalau dia tidak minum, wah, dia ngerokok, sakunya sudah tidak ada uang. Terpaksa itu dompet istrinya juga dia rogoh supaya dia bisa membeli minuman. Dia akan menjadi budak dari hawa nafsunya, dari syahwatnya. Nah, syahwat itu macam-macam, termasuk dorongan amarah yang di dalam dirinya yang begitu kuat. Ketika seseorang disinggung, dicela, dia marah. Naudzubillah, seorang anak sampai rela membunuh orang tuanya karena kemarahannya dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya. Maka dia menjadi budak bagi syahwatnya, yaitu bagi orang yang tidak dijaga agamanya. Wa abdu zaujatih, sama, budak bagi istrinya. Kadang orang berani berbuat macam-macam, bajingan luar biasa, galaknya, sadisnya, kalahnya sama istrinya. Dan ini bukan dongeng, tapi kenyataan, ada yang seperti itu. Ini orang yang kadang masih memegangi tata norma, maka dia banyak kadang menuruti apa yang menjadi keinginan-keinginan istrinya, yang kadang-kadang
keinginan istrinya ini tidak benar, dituruti juga. Di sini dia menjadi budak istrinya. La biqalilin yakna, yang namanya nafsu syahwat itu nggak pernah puas dengan mendapatkan yang sedikit. Wala min katsirin yashba, dan tidak pernah kenyang dengan yang banyak. Artinya orang yang sudah dapat miliaran, dia tidak akan berhenti sampai di situ. Bahkan dia menginginkan yang lebih dari itu, triliunan. Dia mendapatkan 10 juta, dia pingin 100 juta. Dia dapat 100 juta, dia pingin 1 miliar. Dia dapat 1 miliar, dia pingin 1 triliun. Terus tidak ada, sampai nanti dijejali oleh tanah baru diam, baru puas, yaitu mati. Naudzubillah. Manusia hanya akan puas ketika dia sudah mati. Naudzubillah. Ini orang-orang yang tercela, orang-orang yang menjadi budak bagi hawa nafsunya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari seperti ini. Karena dia tidak lamin kasirin yashba, tidak akan pernah kenyang dengan yang banyak, dari yang banyak. Sedikit tidak puas. Di rumah kadang kita dapatnya ini, kemudian istri dongeng itu. Istri tetangga kemarin dibeliin pakaian bagus sama suaminya. Kita mah pakaiannya dari dulu ini aja sudah sobek, tambal-tambalan nggak diganti juga. Dia nggak puas, ketidakpuasan itu serupa itu ada, dan terus seperti itu hawa nafsu. Ya jema'u liman la yahmaduhu, dia akan mengumpulkan malah yahmadu, segala hal yang tidak akan memujinya. Yang artinya dia melakukan hal-hal yang orang lain tidak akan memujinya. Itu hawa nafsu. Melakukan apa saja yang padahal perbuatan itu tidak akan pernah dipuji. Dia melakukan segala hal, membantu orang lain berbuat maksiat segala macam, dia tidak akan terpuji dengan hal itu. Wa yakdumu ala man la yaqdiru aw yaqdiru. Dan dia tidak pula dan dia senantiasa mendatangi orang-orang yang tidak akan memuliakannya. Orang yang dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia tidak akan berteman dengan orang-orang yang terpuji, dan dia tidak akan berkumpul dengan orang-orang yang memuliakannya. Kumpulan orang-orang yang mengedepankan, membiarkan hawa nafsunya, maka dia kumpulannya dengan orang-orang sejenisnya. Naudzubillah, kita melihat kadang anak-anak pang itu sebuah contoh saja. Sesungguhnya banyak sekali dalam kehidupan kita contoh serupa ini. Betapa mereka tidak pernah berpikir panjang tentang kehidupan akhirat sama sekali. Jangankan itu anak-anak pang, dunia glamor, orang-orang yang hidupnya hanya memuaskan kesenangan. Maka bagi mereka agama itu asal berbuat baik kepada orang cukup. Asal berbuat baik kepada orang itu cukup. Itu sudah beragama. Dan itu sudah moralis, sudah humanis. Tapi dia melewatkan hal-hal yang mendasar, mentaati Allah. Mereka kadang berbuat baik kepada manusia luar biasa. Fir'aun itu bukan tidak berbuat baik. Kalau dia tidak berbuat baik, niscaya tidak punya pengikut. Dia berbuat baik kepada pengikutnya, tapi dia tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik sehingga diakui oleh kaumnya karena kebaikan-kebaikannya, tapi dia tidak diakui hamba oleh Allah karena dia menyekutukan Allah. Di sini bahwa kita dituntut untuk senantiasa, yaitu menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba bagi nafsu kita, bukan budak bagi syahwat kita. Tapi kita hendaknya menjadi hamba sahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hanya beribadah kepada Allah. Jadi ukuran seseorang itu baik bukan karena kebaikannya. Ukuran seorang itu soleh karena ketaatannya beribadah kepada Allah dalam mengesahkannya. Maka jangan hanya bergaul dengan orang yang baik tetapi tidak punya agama. Orang baik itu harusnya ukurannya adalah orang yang dia taat kepada Allah. Itu yang baik.
Ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia orang baik. Meskipun dia tidak punya apa-apa. Meskipun dia tidak termasuk orang yang miskin, tapi dialah orang yang baik, yang patut kita jadikan teman dan pergaulan kita. Wa qala Abu Yazid Al-Bustami, sudah kita sebutkan ini, la ya'rifu nafsahu man sahibathu syahwatuh. Orang tidak akan mengenal dirinya, tidak akan mengenali dirinya orang yang selalu bertemankan dengan hawa nafsunya. Orang yang selalu dikuasai hawa nafsunya, dia tidak bisa menunjukkan sisi kebaikan dirinya, sehingga ia tidak bisa mengenali dirinya, siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak mengenal, karena dia dikuasai oleh hawa nafsunya, akal sehatnya hilang. Dia tidak tahu bahwa dirinya adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di dalam benaknya adalah kepuasan hatinya, kepuasan dirinya, kepuasan batinnya. Itu yang dia katakan. Sehingga kalau dicela oleh seseorang atau disakiti oleh seorang, yang ada di dalam dirinya, kapan saya bisa membalasnya? Kapan saya bisa melakukan serupa atau lebih daripada yang dia lakukan? Sehingga kita kadang-kadang melihat seseorang yang dia hanya karena disenggol, balasannya dia membacok, kan gitu. Hanya karena disenggol, dia tidak terima, dia membacok orang yang menyenggol. Padahal disenggolnya tidak sengaja juga. Tapi ketika hatinya tidak menerima dan dia dikuasai oleh hawa nafsu, la ilaha illallah. Kita betapa banyak melihat di pasangan keluarga misalnya, baik itu orang tua kepada anak atau seorang suami kepada istri, yang hanya persoalan kecil marahnya meledak-ledak, melemparkan yang di rumah, bahkan menampari istrinya, mendangi anaknya, naudzubillah, anaknya yang kecil, hanya karena dia tidak mampu menguasai dirinya, yang menangis meraung-raung, dia tendang, dia jejek, dia pukul, naudzubillah, sampai kadang-kadang ada yang cedera, ada yang mati. Karena hawa nafsunya tidak terkendali, karena ia tidak mengenali dirinya sebagai manusia, dia sudah kehilangan kemanusiaannya, yang ada adalah syaitaniyahnya. Hadza wa naktafi. Mau terus? Sudah cukup, wa insyaallah itu ada dammu ahlil hawa wa syahwat. Nanti ada celaan, cuman hanya 2 riwayat, nanti hanya celaan terhadap orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dan syahwatnya. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.